umat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena semuanya berjalan baik. Kira kami sudah sarapan dong? Apakah semuanya sudah sarapan? Betul. Bagus sekali. Berarti semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya? Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian bawa buku kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang ya. Ibu akan absensi. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Jadi absensinya semua hadir ya. Nah, sesuai dengan pertemuan kali ini, materi kita tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Sebelum menuju ke materi, Ibu ada pertanyaan untuk absensi. Yang pertama, masihkah kalian ingat dengan materi sebelumnya apa saja interaksi komponen penyusun ekosistem? Siapa yang berani menjawab? Ya, siapa namanya dan nomor absen? Ya, silakan dijawab. Interaksi antar komponen ekosistem yakni interaksi antar protein dan absorpsi. Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, heterotoran, dan simbiosis. Bagaimana jawaban temannya? Kemudian yang nomor 2, apa yang terjadi pada komponen penyusun ekosistem jika terjadi peristiwa seperti penebangan hutan secara liar? Siapa yang berani menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Menyebabkan kelangkaan. Ada jawaban yang berbeda? Tidak. Berarti jawabannya adalah menyebabkan kelangkaan karena adanya penebangan hutan, yaitu komponen biotik yang berupa hewan dan tumbuhan, dan abiotik bisa terjadi longsor. Berarti kalian semua telah mengingat pertanyaan materi yang sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan pemantik, silakan amati gambar. Ada saya ya. Nah, silakan amati gambar pada layar. Kemudian ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat sampah sisa persembahyangan di pura? Kemudian apa dampak atau akibat jika sampah di area pura? Langkah apa yang kalian lakukan agar sampah sisa persembahyangan tidak berserakan? Siapa yang berani menjawab? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Pernah. Di mana? Di pura di lingkungannya ya. Ya, silakan jawab pertanyaan selanjutnya. Dampaknya area kering menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Ya, kemudian bagaimana upayanya supaya sampah tidak berserakan? Langkahnya adalah memberikan pengumuman kepada dampak yang bersembahyangannya untuk membuang sisa sampah bersembahyangan ke tong sampah. Berarti upayanya adalah memberitahu kepada pemeda untuk membuang sampah sisa persembahyangan di tong sampah. Silakan beritahu. Nah, manfaat apa yang akan kita pelajari terkait pengaruh manusia, aktivitas manusia terhadap ekosistem? Yang pertama, peserta didik memahami penyebab polusi dan dampaknya pada ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, silakan baca yang kedua. Jadi kalian memberikan solusi untuk mengatasi polusi yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian tujuan kalian mempelajari pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem itu yang pertama,
menganalisis penyebab polusi dan dampaknya pada ekosistem melalui literasi dan diskusi. Kemudian, kalian mampu menemukan solusi untuk mengatasi polusi melalui literasi dan diskusi dengan benar. Nah, apa yang akan kalian lakukan selama pembelajaran? Ibu akan memberitahu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama, kita akan lakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan pretest. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, Ibu nanti akan menilai sikap kalian berdiskusi dan menilai presentasi kalian melalui cara kalian berkomunikasi. Yang terakhir adalah post test. Nah, kita akan lanjut ke kegiatan pembelajaran adalah melalui pretest, melalui aplikasi Quizizz. Apakah gawainya sudah siap? Sudah. Sudah siap dengan kuota masing-masing? Sudah. Silakan kita akses bersama-sama ya. Ya, berarti semua sudah join ya. Ibu mulai ya, silakan. Dipersiapkan dirinya. Kita akan masuk pada orientasi masalah. Dari orientasi masalah nanti, nah sebelum masuk ke diskusi silahkan dibaca dulu terkait orientasi masalahnya. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Silakan. Di sana orientasi masalah terkait pewarnaan sintetis kain endek Bali. Jadi kain endek Bali itu adalah kain tradisional yang memiliki corak. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah Bali bahwa setiap pegawai harus memakai pakaian endek di hari Selasa, sehingga skala produksi dari kain endek itu menjadi skala besar. Nah, biasanya kalau skala besar pasti penggunaan warnanya menggunakan pewarna sintetis. Masalahnya pewarnaan sintetis itu akan menjadi masalah jika langsung dibuang ke sungai. Sudah mengerti permasalahan atau orientasi masalah bacaan tersebut? Nah, untuk kalian menjawab LKPD berdasarkan bacaan tersebut, Ibu akan bagikan LKPD ya, yang mana pengelompokan atau pembentukan kelompoknya sudah kita lakukan sebelumnya, nggih. Jadi kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 silakan. Ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya, nggih. Kelompok 3. Kelompok 4.
pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah kita tampilkan atau tayangkan tadi ya. Silahkan dijawab. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Klipnya boleh dilepas, jadi kalian bisa membagi tugas bersama teman sekelompoknya. Silahkan dimulai dari sekarang. Bagaimana dampak yang disebabkan dari aktivitas pada bacaan di atas. Pada bacaan di atas sendiri apa dampaknya? Ya. Sudah. Bagaimana dengan kelompok yang lain sudah? Sudah. Oke. Kita akan melakukan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo silakan ke depan. Yang lain silakan diperhatikan ya. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan soal bahasa. Kenalkan, nama saya Bidu Abdul Putra. Perkenalkan, nama saya Lili Priyanti. Buatlah rumusan masalah berdasarkan masalah di atas. Bagaimana pengaruh limbah keuangan sintetis terhadap ekosistem? Bagaimana upaya mengurai pembuangan limbah sintetis ke sungai? Buatlah hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat. Ekosistem hewan dan tumbuhan akan mati karena bahan kimia berwarna dan kecil. Pemerintah membuat peraturan untuk mengurangi limbah itu sebelum dibuang ke sungai. Semua mendengar di belakang? Tak dengar katanya. Coba yang lain, coba kamu baca. Yang keras ya. Yang ini banyak keras. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan di atas. Bagaimana pengaruh limbah berwarna sintetis terhadap ekosistem sungai? Bagaimana upaya mengurangi pembuangan
pembuangan limbah sintetis secara langsung ke sungai. Untuk tesis atau jawaban sementara berdasarkan keputusan nasional yang kalian buat. Khususnya dilakukan dan tumbuhan akan mati karena bahan kimia pewarna tekstil. Pemerintah membuat peraturan untuk mendaur ulang limbah tekstil sebelum dibuang ke sungai. Nah, kalian kelompok yang lain menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kelompok mana yang menanggapi? Kelompok 2 ya. Silakan, bagaimana? Ada pertanyaan? Bagaimana kalian membuat rumusan masalah tersebut? Ya. Bagaimana? Bacaan apa? Jangan lupa jawabannya berdasarkan bacaan apa? Kalian membuat rumusan masalah berdasarkan bacaan. Berdasarkan bacaan. Berarti dia membuat rumusan masalah itu berdasarkan bacaan dari bacaan tadi, yaitu pewarna sintetis kain hendak digali. Udah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana jawabannya? Puas? Wah, tepuk tangan dulu. Bagaimana yang lain? Ada jawaban atau pertanyaan? Ada? Tidak. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Akhiri dulu. Ya, ini kita ke atas. Kanan kiri. Silakan harus dari kelompok 6 presentasi tentang maka hasil dari presentasi opsi 4. Dan saya Maria Malaysia absen 1. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan manusia dari tindakan diskusi tentang penggunaan pewarna sintetis pada kain muda jika limbahnya tidak diolah, maka akan menyebabkan air sungai tercemar dan ekosistem sungai terganggu. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau ada jawaban berbeda atau ingin bertanya? Sebelum kita ke penguatan materi, bagaimana kita melakukan ice breaking dulu? Silakan semua berdiri. Ayo. Kepala itu bahasa Balinya sirah. Tangan itu jangan atau limbel. Dan kaki betis. Jadi cokor boleh, kaksis boleh, ya. Kalau ibu bilang sirah kepala, kalian kepala. Ini ya. Kalau ibu bilang tangan, tangan. Kalau ibu bilang cokor, cokor. Ibu kasih contoh sekarang. Lihat ibu, kepala, sirah, sirah, cokor. Nah, lima. Ada yang tidak konsentrasi ini. Ayo kita sekarang mulai. Cepat ya. Sirah. Dia yang tidak konsentrasi. Ayo lagi. Sirah.
berlebihan. Kalau penggunaan pestisida yang berlebihan, ekosistem apa yang mati kalau di sawah? Apa namanya? Iya, betul sekali. Keong. Apa lagi? Belut. Iya, belut. Jadi kalau penggunaan pestisida berlebihan, ekosistem seperti sawah, ekosistem sawahnya termasuk belut dan keong itu akan mati. Kemudian yang kedua, kerusakan habitat perkebunan bukanlah habitat alami. Itu tadi penggunaan alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Contohnya adalah perkebunan kelapa sawit. Terus yang terakhir adalah polusi. Kira-kira kalau kalian kehidupan sehari-hari kalian menyumbangkan polusi tidak? Menyumbangkan. Apa contohnya? Nanti sepeda motor. Iya, betul sekali. Kamu mengendarai sepeda motor, bahan bakarnya apa bahan bakarnya? Talai, pertama. Nanti hasil baku bakarannya itu ada asapnya. Kalau secara banyak pasti akan bagaimana menyebabkan polusi. Kemudian apa yang perlu dilakukan supaya tidak menyebabkan polusi? Polusi apa? Polusi apa? Udara. Bagaimana langkahnya? Menaiki sepeda listrik. Betul sekali, menaiki sepeda listrik. Ada lagi? Ada lagi? Selain menaiki sepeda listrik? Ada lagi selain menaiki sepeda listrik kira-kira? Ini apa? Nah, kesimpulan sekarang. Siapa yang berani untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Ya, silakan. Terus? Polusi. Kemudian? Ya. Dan? Apa? Pertanian. Pangan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Bangku sebelah situ. Kira-kira berani menjawab? Ayo. Apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini? Penggunaan pewarna tekstil. Balik itu. Penggunaan pewarna sintetis. Nah, kita akan melakukan post test kembali. Silakan kembali diakses. Udah semuanya masuk? Mulai ya. Oh ya, ibu lupa. Silakan ditutup bukunya, guys. Dari materi tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Angkat tangannya. Bagaimana perasaan kalian? Ya, senang. Senang. Senangnya bagaimana? Kenapa? Memperbanyak pengetahuan yang baru. Ada lagi? Jadi siapa yang jawab? Angkat tangannya. Ya, bagaimana? Seru. Bagaimana? Maka seru. Yang keras? Waktu diskusi kelompok. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk materi selanjutnya kalian bisa pelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati. Silahkan dibuka bukunya. Silahkan buka bukunya tentang kalian tepuk 2 kali.
pertanian dan produksi pangan 1. Benar sekali, kerusakan habitat tentunya 2 kali dan polusi tentunya 3 kali. Kerusakan habitat, polusi, pangan, produksi. Ada produksi? Produksi kan ibu bilang produksi aja. Udah, berarti baik. Sangat bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Silakan. Aturan kamu